Mulai besok, seluruh layanan pertahanan di Indonesia akan dilakukan secara elektronik. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat dan memperkuat sistem pelayanan pertahanan yang lebih efisien dan aman. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Fitriani Hasibuan, mengumumkan bahwa mulai besok seluruh permohonan pertanahan di Indonesia akan diproses secara elektronik. Masyarakat yang mengajukan permohonan baru atau melakukan perubahan dari sertifikat manual ke elektronik akan mendapatkan sertifikat berbentuk digital. Sebelumnya, layanan pertanahan masih dilakukan secara manual, namun pemerintah telah memulai penerbitan sertifikat elektronik di Kalimantan Tengah. Menurut Fitri, sertifikat elektronik memiliki keunggulan dari segi keamanan, karena dilengkapi dengan hologram. Sertifikat tersebut juga hanya berbentuk satu lembar, berbeda dengan sertifikat manual yang berbentuk buku. Selain itu, meskipun berbentuk elektronik, masyarakat tetap dapat mencetak sertifikat jika diperlukan. Masa transisi ini tidak akan menghilangkan sertifikat manual yang sudah ada. Pemilik sertifikat lama dapat memilih untuk tetap menggunakan sertifikat manual atau mengalih mediakannya ke bentuk elektronik dengan melakukan validasi terlebih dahulu melalui pengecekan lapangan. Pelayanan secara elektronik, layanan pertanahan secara elektronik. Jadi kemarin itu lagi layanan manual. Namun sebelumnya sebenarnya kita juga sudah menerbitkan sertifikat elektronik di Kalimantan Tengah ini semua. Tapi ini semua sekarang pelayanan semua elektronik sejak besok, mulai besok. Nah, kalau untuk sertifikatnya juga mulai besok semua permohonan baru ya, misalnya dari tanah yang baru itu sudah elektronik, tapi elektronik juga kan bisa di print ya. Jadi kalau yang selama ini tadi seperti kata Pak Sekjen berbentuk buku berhalaman-halaman, dia berbentuk satu lembar sertifikat karena semua datanya juga sudah tersimpan secara digital, secara elektronik. Diberikan kepada pemilik, bisa diberikan kepada pemilik ya. Diberikan kepada pemilik kan ini kan masa peralihan itu kan orang semua masih tetap megang tadilah berupa lembar tadi. Tadi kan sudah ada ditayangkan. Dia tuh sangat secure ya, udah sangat secure, hologram pakai. Jadi sangat dari segi keamanan tuh sangat terjamin gitu. Kalau dari segi elektronik ini nanti ada dua tuh. Pertama, kalau permohonan baru nanti sertifikatnya langsung dikeluarkan. Jadi tanah yang belum bersertifikat permohonan akan dikeluarkan sertifikat yang elektronik. Tapi ada juga yang selama ini misalnya sudah pegang sertifikat yang manual, terus dia mau merubah elektronik, bisa kita lakukan alih media digital, alih media. Dan kalau mereka misalnya terhadap sertifikat tadi yang manual, yang tadi analog yang sudah lama ini akan balik nama misalnya atau pemecahan, nanti hasil dari permohonan itu juga sudah akan dibuat menjadi elektronik semuanya. Jadi yang lama-lama itu juga, tapi bisa juga kalau ada yang mau tanpa ada permohonan, tapi saya mau mengalih mediakan sertifikat saya dengan yang baru, itu bisa. Nah, sebelum proses-proses itu dimulai, semua itu harus divalidasi. Mungkin nanti ada sedikit waktu yang kita perlukan untuk memeriksa lagi, cek lapangan, memvalidasi sertifikat yang lama itu, dicek lapangan lagi, pemiliknya harus menunjukkan. Tadi kan Pak Dirjen juga semua tanah harus dipasang patok gitu ya, karena kan sering sekali kita itu lalai pemilik tanah gitu. Kita sudah memberikan bukti kepastian hukumnya, tapi kan masalah tanahnya harus dijaga oleh masyarakat. Fitri juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga tanah mereka, termasuk memasang patok agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan. Sertifikat elektronik ini telah diluncurkan di beberapa wilayah, termasuk di Palangkaraya, dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta memudahkan akses bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan agar semua permohonan pertanahan di kedepannya berbasis elektronik. Dedi, Jurnal Televisi, melaporkan.